Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali saat ini menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi setiap kami hari ini. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-39. Pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudaraku, sering ditulis bagaimana Kristus telah memberikan satu teladan kepada orang percaya berkenaan dengan kehidupan doanya. Sesibuk apapun pelayanannya, ia tidak pernah mengabaikan jam-jam doa. Yesus sangat disiplin dalam hal membangun persekutuan yang karib dengan Bapa. Bagi Yesus, Bapa adalah segalanya. Keintiman dengan Bapa inilah yang menjadi kekuatan dalam pelayanan Yesus. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus merasa bosan atau jemu untuk berdoa. Justru dia begitu teguh menjalankan waktu-waktu secara tetap untuk bersekutu dengan Bapa melalui doa. Berbicara kepada Bapa melalui doa bukanlah sekedar rutinitas atau kebiasaan bagi Yesus, melainkan suatu kerinduan yang dalam untuk mencari hadirat-Nya, mengejar perkenanannya dan memahami kehendak-Nya. Saat berada di Yerusalem, Yesus biasa berdoa di Taman Getsemani di Bukit Sion. Kata biasa menunjukkan keteraturan, kedisiplinan, dan konsistensi untuk berdoa di situ. Di tempat itu pula Yesus biasa berkumpul dengan murid-muridnya dan mengajar mereka. Yesus sangat disiplin dalam hal menggunakan waktu, saudara. Ia berdoa secara teratur di pagi hari kala hari masih tampak gelap, guna mempersiapkan hati dan mempertajam kepekaannya untuk mendengar suara Bapa. Daniel pun memiliki tempat dan waktu yang khusus di mana ia secara teratur berdoa. Seperti tertulis, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kedisiplinan dalam berdoa inilah yang menjadi kekuatan hidup Daniel, yang membuatnya memiliki kualitas hidup di atas rata-rata dan punya roh yang luar biasa, sehingga ia tetap berkemenangan meski berada dalam situasi yang gawat. Di saat Raja Darius melarang seluruh rakyatnya menyembah apapun selain kepadanya, Daniel punya keberanian untuk berkata tidak. Kehidupan Daniel pun menjadi kesaksian bagi banyak orang karena ia sangat dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya. Firman Tuhan berkata, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa-doa kita. Namun banyak orang Kristen masih berpikir bahwa Tuhan berada jauh dari mereka. Terlebih-lebih saat mereka sedang dirundung masalah. Mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan berada? Mengapa Tuhan tidak turun tangan? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Saudaraku, sungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Jarak kita dengan Tuhan sangat tergantung pada seberapa tekun kita berdoa. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin dekat Tuhan dengan kita, saudara. Bila Tuhan serasa jauh, berarti ada hal yang tidak beres dengan kehidupan doa kita. Jika kita ingin Tuhan dekat dengan kita, maka kita harus berusaha
mendekat kepadanya dan mencari wajahnya setiap saat. Ada tertulis, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, ketika Asaria bin Obed dihinggapi roh Tuhan, segeralah ia menemui Asa, Raja Yehuda, dan memperingatkan raja untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum semuanya terlambat. Selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, kita harus mencarinya dengan sepenuh hati. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan melupakannya, Ia pun akan meninggalkan dan membuang kita. Tak bisa dibayangkan nasib orang yang ditinggalkan Tuhan dan dibuang olehnya, saudara. Jika kita menyadari bahwa kita lemah dan penuh keterbatasan, mari saudara, kita mendekat pada Tuhan dengan antusias dan meningkatkan jam-jam doa kita setiap hari. Daud adalah contoh orang yang sangat karib dengan Tuhan. Karena itu ia menjadi tenang. Dekat dengan Tuhan menghasilkan berkat yang luar biasa. Sebab terhadap orang yang karib dengannya, perjanjiannya diberitahukannya. Firman Tuhan memperingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, saat ini kita mengerti bahwa semakin kita tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka peluang kita untuk mendekat kepada Tuhan dan doa kita didengar dan dijawab Tuhan semakin besar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk semakin tekun berdoa seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Mendisiplinkan diri untuk semakin bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Bali, di Pulau Papua, dan dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera, berkat pertolongan Tuhan nyatakan bagi mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan tolong berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan, tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong memberkati bangsa kami. Tuhan tolong memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berusaha lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa secara tekun. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Kita tetap berdoa senantiasa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.